Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video menarik tentang berita sepak bola hari ini. Dan semoga kalian semua mendapatkan informasi tambahan hari ini. Let's go! Saya selalu berpikir bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia karena tingkat Asik. level permainan dia mencapai itu paling tinggi antara semua. Dia di Piala Dunia, di babak final Piala Dunia dan mampu mengalahkan Jerman yang waktu itu adalah juara dunia. Makanya saya rasa dia adalah pelatih terbaik yang pernah injak kaki di timnas Indonesia ya. Wow. Maksud saya dalam level, aku sudah bicara kualitas dia melatih atau apa enggak, itu masing-masing subjektif karena masing-masing punya selera. Soal Tapi dari pencapaian kurikulumnya, beliau adalah yang paling tinggi. terbaik. Makanya beliau sudah di jalur yang benar, sudah melakukan sebuah kemajuan yang sangat pesat. Kalau mungkin orang tidak mengakui itu, saya rasa karena faktor iri hati saja. Tapi sudah sebuah Faktor kenyataan iri yang luar hati biasa saja. ya. Saya rasa kalau Ini mantan kita pelatih timnas Indonesia ya, bicara bahwa kurang ini kurang itu pasti ada yang Jackson kurang. F. Tapi Tiago. kalau kita melihat ke belakangnya, Dan Uzbek main secepat itu kan. Secepat itu. Terus saya diserang lagi gara-gara saya nggak Offside. offset tuh gimana di kotak kecil gini? Offset. Kok Siapa yang bisa perhatikan offset? kaki ya? Iya, siapa yang bola crossing dari Arhan, saya heading, saya kan kan bikin pergerakan lah, bikin pergerakan pertama kan mancing dia tuh naik ke atas. Tiba-tiba kan bola ke situ jadi saya gerak. Saya kan siapa yang mau offside? Siapa yang mau gini? Siapa yang mau bawa Iya. sentimeter hitung? Iya, Dan di itu kotak, tipis kan? di kotak kecil gitu lagi. Terus malam Seru itu ya. makan malam. Jadi Coach Shin bercanda sama saya. Itu Sananta bolanya nggak offside. Memang nggak offside bolanya. Karena dia ngambil angle-nya itu di belakang. Miring ya? Gini, Miring, kan. Jadi iya. kaki saya dia ngambil gini. Iya, karena dia cuma pakai kamera dari satu sisi Iya, kan. Iya. karena itu kan lama juga kan. Terus dia bilang itu Sananta bolanya jelas nggak offside dia bilang. Tapi ya mau gimana lagi dia bilang. Ya udahlah aku bingung juga mau. Ferrari sempat marah nggak? Gara-gara kamu ini offside saya nggak jadi cetak gol. Enggak, marah-marah dia saya bantu asis kok. Walaupun asis nggak sengaja itu. Saya mau syuting. Seru ya. Jadi kaget saya mau syuting, kaget boleh mantul ke Ferrari lagi. Iya. Ferrari syuting. Saya Iya. bilang, "Fer, saya asis." Iya. Itu kalau itu gol mungkin lain cerita ya, bisa Lain lain cerita ya. ya, kita bisa ini kan. Oh iya, karena setelah gol itu Mental. tidak dianulir, tiba-tiba tuh kelihatan dropnya. Iya. Tiba-tiba Habis Rizky itu, Ridho iya. kartu merah, makin turun, gol satu gol mereka, lagi. gol udah. Udah selesai. Jadi ya gitu kesalahan yang dikit, habis itu kita fatal gol. Tapi memang Rizky Ridho tuh enggak kartu merah. Iya, Sebenarnya. perdebatan lah Kalau itu. dilihat dari VAR di slow motion pasti merah karena kan Karena kelihatan kayak dia membahayakan tanam ya. Iya. Benar. Padahal kakinya gini doang. Apa Dia namanya? nempelin sih. Iya, sebenarnya dia kan mau sapu Itunya bola. nempelin striker sananya. Pemain Wasit. dia. Enggak ini. nempelin juga, emang gak bisa Iya. narik badan lagi. Nggak bisa Dia narik nggak karena kan sengaja dia untuk- mau clear bola. Heeh. Terus nggak Jarak- bisa di jaraknya iya, segini, dia tapi bukan pemain nempelin lagi gitu. pemain Uzbek juga pintar, dia masuk langsung. Iya. Masuk ke kaki Ridho biar Biar dihajar, dicek. Gitu ya. Cek Itulah ya buat netizen ya, perjuangan kalian baru kena AC aja kan sudah menggigil kan. Bayangkan harus main bola di 13 derajat. 13. Kalian AC 25 aja menggigil kalian. Sosokan mau protes pemain-pemain. Masuk angin. Masuk kaki. Sosokan mau apa? Head speech ya. derajat? Kocak. Setelah dingin sekali. match Uzbekistan kan ya Sananta jadi inilah jadi obrolan lah bahwa Iya, benar. kaki offsetnya itu jadi Oh iya benar. menjawab itu gimana tuh kejadian di sana tuh? Keadaan di Qatar waktu itu ya. Kalau di kita kan Seru nggak- ini ya. nggak ada nyalahin itu yang tentang offset itu, cuman kita kenapa kita selalu bermain dirugikan wasit, terus pas pertama match lawan Qatar kita selalu dirugikan. Yang saya itu kan saya kena merah. kartu merah. Siapa yang mau saya kena kartu merah kan? Karena itu memang saya mau kontrol. Saya itu kan mau dari Fajar kan sebelum itu mau crossing. Mau crossing tuh terus saya sprint, habis sprint tuh saya kembali lagi tapi saya telatnya pemain Qatar udah clearin bola dulu, jadi saya keinjek tuh di slow motion sama VAR. Pertama dia kasih VAR. red yellow card. Yellow card. Ya saya bilang, "Ref, this yellow card." Oh iya ref. But pemain Qatar bilang, "You check the VAR." Check the VAR ganti change the red card. Wah, saya bilang bingung saat itu kan karena saya dikasih kepercayaan sama Coach Shin.
Kucing. buat masuk ke Translate-nya lapangan, come on. buat cetak gol, tapi saya Malah malah kartu merah. ditambah Jenner udah kartu merah duluan. Iya. Sedih, Iya. sedih. Aduh, ini bakalan. Tapi Oke, next ya. Breaking news guys, update proses breaking news. naturalisasi Jens Reven dan Calvin Verdong. Sebelum Oke. kita lanjut, hilangin dulu tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, Sika. Ini dari Nusantara Bowlers dan sumbernya dari bolasport.com yang mewawancarai Pak Menteri Dito Aryo Tejo tadi siang di kantor Kemenpora. Beliau menginformasikan bahwa proses Calvin Verdong dan Jens Reven sudah dikirimkan ke DPR untuk diproses sidang paripurnanya. Besok rencananya Pak Menteri Dito Aryo Tejo akan menghubungi langsung Ketua DPR untuk proses percepatan sidang kedua pemain tersebut. Semoga prosesnya bisa secepat kemarin ketika proses Ragnar dan Tom Haye, sehingga kedua pemain tersebut dapat membela timnas nanti di tanggal 6 Amin. menghadapi Irak. Komentar guys tentang berita baik ini, sikat. Breaking news guys, update proses naturalisasi Jens Reven. Ingin tetap At the end of this year, my contract langsung expires diwawancara langsung, Pak. with Heerenveen. And I think also for me, it's the right time to make a next step in my career. I don't know yet what it's going to be, but probably it's going to be outside of the Netherlands, probably in Europe. Yeah, because the Indonesian supporters want you to still play in Europe. I understand. I think and that's also one of the things I can bring to the team is that I have a lot of experience, of course, on the level playing in Europe. And for me, the next step I'm going to make also needs to be in a sportive way, like a good step for me to play on a higher level still. At the end of this year, my contract expires with Heerenveen. And I think also for me, it's the right time to make a next step in my career. I don't know yet what it's going to be, but probably it's going to be outside of the Netherlands, probably in Europe. Yeah, because the Indonesian supporters want you to still play in Europe. I understand. I think and that's also one of the things I can bring to the team is that I have a lot of experience, of course, on the level playing in Europe. And for me, the next step I'm going to make also needs to be in a sportive way, like a good step for me to play on a higher level still. Kumparan nih, sering menginterview pemain-pemain timnas kita. Oke teman-teman semua, semoga timnas kita semakin hari semakin berjaya. Kita doakan yang terbaik agar supaya kedepannya Indonesia semakin hari mengalami kemajuan dalam sepak bola. Dan ini pasti akan menunjukkan hati setiap pecinta sepak bola tanah air. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.